Kuasa hukum Bambang Tri, penyebar isu ijazah palsu Jokowi menyebut kliennya mendapat putusan yang mengandung khilafan hakim. Berdasarkan itu, kliennya melakukan peninjauan kembali, PK, terkait putusan tersebut. Sidang perdana PK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Permohonan ini didasarkan pada adanya putusan Mahkamah Konstitusi, MK, mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kuasa hukum pemohon peninjauan kembali Yakub Kri Setianto menjelaskan kliennya mendapat putusan yang mengandung khilafan hakim. Menurutnya, kebenaran yang ditimbulkan kliennya tidak terbukti karena tidak terjadi di dunia nyata. Penerapan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung mengandung khilafan hakim. Dalam pembuktian akan terungkap. Yang kami utarakan khilafan hakim pada saat Bambang Tri melakukan mubahalah di dunia siber. Padahal di dunia siber menentukan keonarannya sangat sulit. Terbukti putusan MK kebenaran di dunia siber tidak bisa dipidana. Harus ada bukti keonaran betul-betul terjadi di dunia nyata, ungkapnya. Bambang Tri mengungkapkan dugaannya mengenai ijazah palsu Jokowi saat diundang dalam konten podcast di YouTube milik Sigi Nur Raharja alias Gus Nur yang bernama Gus Nur 13 Official. Konten ini diunggah 26 dan 27 September 2022. Akibat dari isu inilah ia dipidana atas pencemaran nama baik. Yakub menilai kliennya juga tidak terbukti ikut menyebarkan konten tersebut. Sebab, konten disebar sendiri oleh Gus Nur. Sedangkan kliennya hanya menjadi narasumber. Unsur yang didakwakan sengaja dan tanpa hak ikut serta menyiarkan tidak terbukti. Pasal penyertaan pasal 55 harus dengan sungguh-sungguh ada hubungan antara pemohon PK dengan Gus Nur. Kerjasama secara aktif tidak ada. Yang difokuskan UU ITE penyebarannya yang menimbulkan keonaran. Sedangkan Bambang Tri sendiri tidak melakukan penyebaran, jelasnya. Mulanya kliennya dituntut karena melakukan sumpah mubahalah yang menyebut agar Bambang Tri ditimpa azab jika ia salah. Sumpah ini dianggap sebagai sebuah penistaan agama. Sementara itu, menurut kliennya sumpah mubahalah merupakan bagian dari ajaran agamanya. Dia punya hak untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Kegiatan keagamaan yang tidak dilarang undang-undang itu menjadi alasan pembenar dan pemaaf, jelasnya. Mulanya, Bambang Tri dituntut 10 tahun penjara karena diduga menistakan agama dan melakukan ujaran kebencian. Namun, proses hukum berjalan yang kemudian ia dituntut atas pencemaran nama baik. Di PN Solo diputus UU tahun 1946 di tingkat pengadilan tinggi dibatalkan. Hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan putusan yang di Solo dengan UU ITE. Perkembangan zaman ada 3 putusan MK, tuturnya. Bambang Tri hadir secara langsung di persidangan. Ia dibawa dari lapas kelas 2 Sragen untuk menjalani sidang permohonan peninjauan kembali. Saat ini ia telah menjalani masa tahanan 2 tahun dari total vonis 4 tahun.